Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, para sahabat Danis Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya menjumpai sahabat semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan para sahabat, teman-teman, baik-baik semuanya. Pada kali ini Danis Baik kembali akan membawakan suatu tema yang barangkali ya udah dibahas juga oleh teman-teman yang lainnya. Tapi oke lah ya, saya akan berusaha di sini membahas mengenai sistem penerus daya teman-teman, yaitu drivetrain ya, yang terkait juga dengan crank. Nah, seperti kita ketahui pada saat ini penggunaan crank ya, nih seperti ini, crank single ya, itu udah mewabah teman-teman. Jadi hampir semua ya untuk sepeda MTB itu sekarang menggunakan crank single karena kemudahan pengoperasiannya dengan satu shifter. Demikian juga dengan sepeda gravel itu kurang lebih 67% lah ya. Dari data yang pernah saya baca itu juga telah menggunakan crank single ya, single. Kemudian juga keistimewaan dari crank single itu ya bobotnya lebih ringan teman-teman, pengoperasiannya juga mudah ya, sehingga para juara di medan MTB sekarang ya mereka semuanya menggunakan crank single teman-teman. Oke teman-teman, tapi dalam kondisi sekarang ini ya memang tidak semua sepeda itu juga menggunakan crank single. Itu pada sepeda road bike ya, yang masih membutuhkan fleksibilitas ya, dan gear range yang cukup besar, mereka masih menggunakan crank double teman-teman ya, crank double dengan nih kaset yang umumnya ukurannya ya tidak terlalu besar ya, tingkat ini ya masih menggunakan crank double dengan kaset yang maksimal ya 32 atau 34 barangkali ya, seperti itu. Walaupun di sini juga mereka para pabrikan juga membuat shifter atau dari FD dan RD-nya ya dengan menggunakan elektrik ya, tetap mereka menggunakan crank double yang ada sinkronisasi secara otomatis ya, secara intelligence ya, mereka bisa menyesuaikan. Jadi untuk menghindari cross chainring dan efektivitas penggunaan dari pemilihan masing-masing gigi ya, baik itu di chainring ataupun di kasetnya. Nah untuk yang sepeda road bike, sekarang juga ada tren menggunakan crank single teman-teman ya. Cuman di sini tetap ukurannya agak besar ya. Di dalam kasetnya itu ada terintegrasi di hubnya itu dengan internal gear teman-teman. Internal gear yang menggunakan gigi planetary yang biasanya itu double teman-teman, double, sehingga di sini hanya terlihat chainringnya single, tapi sebenarnya mereka menggunakan cranknya yang dialihkan ya, yang doublenya itu ke dalam internal gear hub ya, yang ada di sini, yang ada di terintegrasi ya, bisa dicopot juga dengan kasetnya. Nah, seperti itulah perkembangannya. Tapi kita juga perlu menilai teman-teman ya, apakah memang
chainring single yang digandrungi oleh teman-teman, terutama yang MTB. Sebagian sekarang juga mungkin udah beralih ke gravel dan sepeda-sepeda yang lainnya, yang bahkan sepeda touring juga ada menggunakan chainring single ya, sepeda komuter. Apakah memang unggul? Apakah memang unggul chainring single? Tentunya, nah ini perlu kita bahas secara objektif ya. Nah, saya beberapa waktu lalu saya penasaran juga ya, saya membaca beberapa literatur ya. Di antaranya juga materinya nanti saya akan saya sampaikan dalam presentasi, itu juga saya baca dalam ini ya, dalam beberapa lab pengujian ya, yang nanti akan saya sampaikan. Nah teman-teman, kembali lagi ya, kali ini saya akan membawakan judul ini ya, lebih unggul crank single, double atau triple. Nanti akan kita nilai ya, penilaian itu mengenai aspek karakteristik, efektivitas ya, dan nilai ekonomis teman-teman. Nah inilah, ya mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita bisa lebih mengetahui ya, keunggulan crank kelebihan atau keunggulan crank single ya, crank double ya, ataupun crank triple. Tentunya masing-masing masih lah ya, memiliki keunggulan masing-masing yang tidak bisa digantikan dengan chainring atau crank yang lainnya. Nah ini biasanya pasangannya untuk yang ini kita memiliki yang ini yang 10 ya, atau 11 ke 46 atau lebih besar lagi ya. Untuk yang 12 stit bisa sampai 51 teman-teman ya. Untuk yang single seperti ini. Ya. Untuk yang double ya, tadi udah kita lihat ya. Double. Nah, yang triple itu biasanya kita gunakan ini ya, lebih umum ya, dengan jumlah gigi ini ya, ada yang 11 ke 40 ya. Dari 9 sampai 11 stit ya. Seperti itulah kurang lebih ya. Oke teman-teman. Nih, ya kita akan membahas ini semua ya. Nanti mudah-mudahan dengan pembahasan di sisi presentasi ini teman-teman akan lebih jelas. Oke, nanti kita masuk ke materi presentasinya langsung supaya lebih cepat. Oke. Kita mulai dengan hal-hal yang cukup menarik ya. Mudah-mudahan ini berkenan untuk dipelajari atau dipahami lah ya oleh teman-teman pada berbagai aspek yang akan kita bahas mengenai keunggulan ya, crank single, double atau triple. Memang masing-masing ini ya tidak bisa kita pungkiri ya. Ini masing-masing memiliki keunggulan dan tidak bisa disatukan ya, satu dengan yang lainnya. Ini masing-masing nanti akan kita bahas per aspeknya. Oke, nah ini kita perhatikan ya. Ini ada crank ya, crank single ini ya. Itu dalam sistem drivetrain teman-teman ya. Yaitu penerusan daya ya, dari mulai pedal, chainring, rantai, kaset ya. Di sini ada RD-nya ya. Sampai pada roda lah ya. Ini untuk single crank ya. Atau satu kali ya. Ini untuk double crank ya. Ini double crank. Kemudian ini untuk triple crank. Oke teman-teman ya. Khusus untuk crank single ini itu tidak ada FD-nya teman-teman. Ya, langsung ya. Hanya ada RD sehingga di situ hanya dibutuhkan satu shifter saja. Oke, nanti kita berikutnya akan kita bahas mengenai berbagai aspek yang cukup ya. Ada 9 aspek. Nah, ini teman-teman ya. Nanti kita mulai dengan penilaian crank single ya, double dan triple ini. Ini ada 9 aspek ya pada crank ya. Pada crank ini ya. Crank itu adalah satu bagian daripada drivetrain teman-teman ya. Tapi kita tidak bisa hanya menilai atau menguji atau menilai satu crank aja tanpa komponen lainnya, karena crank itu berhubungan dengan rantai ya, dengan kaset ya, dengan RD dan semuanya lah, semua bagian yang bergerak sampai dari pedal sampai dengan roda. Oke, ini ada berbagai kolom ya. Ini ada kolom untuk penilaian single crank ya, double crank dan triple crank ini. Kemudian di sini ada aspek penilaiannya ya, per aspek ini.
Sini ada skalanya ya. Tiap-tiap crank ini nanti akan kita nilai ya. Ini ada penilaiannya ya dengan berbagai skala ini. Skala 1 sampai dengan 5. Skala 1 itu ya sangat buruk, 2 itu buruk, yang 3 itu sedang, 4 itu baik, ini ya. Kemudian 5 itu sangat baik. Nah, ini ada kolom urutannya ya, urutan daripada yang paling tinggi ya per aspek ya sampai dengan paling rendah seperti ini. Oke, teman-teman ya. Ini kesimpulannya nanti terakhir ya akan kita bahas. Ini akan kita bahas satu persatu mengenai ada 9 aspek. Yang pertama adalah efisiensi drivetrain. Efisiensi drivetrain itu ya sesungguhnya ini berapa persen ya hambatan yang akan diserap ya dalam sistem penerusan daya ini ya, dari pedal sampai dengan roda ini. Jadi makin besar efisiensinya itu makin bagus teman-teman. Kemudian tingkat kerapatan gigi. Nah, tingkat kerapatan gigi ini ya, ini ada hubungannya dengan banyaknya speed teman-teman ini. Makin banyak speed ya, ini tentunya giginya akan makin rapat, ini akan semakin baik. Tentunya untuk yang single, double, dan triple ini juga ada keterbatasan ya. 1-12 itu ya, itu stepping kerapatannya juga ini ya, itu juga karena range-nya ya, per gigi juga ini bisa anjlok ya. Crank single juga ini walaupun besar ya, itunya speednya itu anjloknya juga besar teman-teman, karena itu COG-nya dari 10 speed sampai 51 speed juga antar COG juga itu cukup besar perbedaannya, sehingga tidak bisa diunggulkan hanya dengan 12 speed ya. Untuk single ini kerapatannya juga tinggi, bahkan bisa sebanding lah dengan double maupun triple. Kemudian ini ada rentang gigi teman-teman. Aspek yang ketiga yaitu gear range ini. Gear range itu ya perbedaan antara gigi terendah ya, gigi terendah yang paling rendah ya untuk gigi uphill ya, berbanding dengan gear ratio dari high speed. Jadi gear range itu dalam persen teman-teman ini. Dalam persen kita membagi antara gear ratio high speed dengan uphill ya. Itu ada persentasinya dalam persen ya. Seperti ini. Kemudian keringanan drivetrain. Ini bobotnya teman-teman. Seluruh drivetrain itu ya, itu ada berbagai komponen dari ya mulai chainring ya. Semua komponen yang terkait dengan drivetrain ini termasuk cranknya itu ya. Nanti kita bobot beratnya. Yang paling ringan yang mana. Kemudian ini ketersediaan atau kecocokan ini ya. Ini kesediaan kecocokan ini ya hubungannya sama suku cadang teman-teman ini. Dan kecocokannya itu ya itu kerantai mana yang mudah dipertukarkan ya. Dan komponen-komponen mana aja yang bisa dipertukarkan antar crank single, double ataupun triple. Kemudian ini keawetan rantainya, yang masa pakainya. Kemudian biaya operasional ini hubungannya dengan keausan. Andai kata crank itu ya, chainringnya itu aus, tentunya juga kita harus mengganti kaset juga, rantai juga. Ya kebanyakan di sini akan kita lebih boros ya pemakaiannya itu. Rantai teman-teman yang lebih banyak diganti daripada chainring ataupun kaset seperti ini. Nah kemudian ini kemudahan penggunaan ini, yaitu udah hubungannya sama pengoperan ya, pemindahan gigi ini. Oke, nah, kemudian nih yang ke-9 itu mengenai celah ban ya, panjang chainstay. Nah celah ban ini hubungannya dengan ini teman-teman, posisi crank triple ya, double ya, dan single ini berbeda. Dia akan menghalangi ya, rantai itu dari crank triple, double maupun single ini. Andai kata crank itu ditarik dengan garis lurus dari chainring ke kaset itu akan menghalangi teman-teman ban yang di celah chainstay itu. Nah ini gimana celah ban itu? Fleksibilitasnya untuk penggunaan lebar ban itu. Kemudian juga panjang chainstay ini, yang hubungannya juga dengan diameter ban ya, dan jarak antara poros ban depan dan poros ban belakang ini seperti ini. Oke, ini kita bahas satu-satu teman-teman ya. Kita mulai ke nomor 1 ini. Nah ini teman-teman,
Nomor satu itu mengenai efisiensi penerusan daya nih. Drivetrain efisiensi ini. Oke. Di sini ada suatu laboratorium ya. Di sini yang saya adopt di sini ya. Di sinilah kondisi daripada pengetesan ini antara SRAM ya, SRAM yang merah ini, yang biru ini Shimano ya, biru Shimano, ini crank single ya, ini crank double ya, Shimano yang biru ini, dan ini crank dari sama nih, ini Shimano juga yang warnanya hijau muda ini. Yang ini Shimano untuk crank yang chainringnya besar, ini untuk crank yang chainringnya ini kecil. Ini teman-teman ya. Di sini ada gear ratio ya. Ini untuk low speed nilainya 1, untuk high speed nilainya sampai 5 teman-teman. Nah inilah friction lossesnya ini. Ini dalam watt seperti ini. Nih, ya, kita akan melihat betapa chainring ya, chainring atau crank yang double ya ini friction loss-nya ini lebih kecil teman-teman, ini lebih kecil. Demikian juga yang ini ya, cenderung yang ini, yang di bawah ini. Yang ini agak mendekati satu dan single dan double ini yang mendekati. Jadi kesimpulannya daripada kondisi seperti ini ya, di sini drivetrain pada crank double ya, ini paling efisien teman-teman ini. Yang biru dan yang ini yang ungu. Ini lebih efisien, adanya di bawah nih. Lebih efisien ya. Paling efisien 96,2%. Ini di hampir tingkat G teman-teman nih. Dibandingkan dengan crank single ini. Ini hanya sebesar 95,1% ini. Nih. Jadi kita untuk efisiensi penerusan daya crank single ini losses-nya ya itu lebih besar teman-teman. Nanti akan saya terangkan ya, lebih besar. Nah kemudian yang keterangan yang kedua, efisiensi crank drivetrain double ya, itu rata-rata lebih besar ya, 1% ya. Ini lebih besar pada 1% teman-teman ya. Dan pada 3 gigi tertinggi ya, lebih besar 1,5 ya, sampai 2,5% ini. Jadi crank single, jadi lebih unggul ya. Demikian juga ini masuk dalam kelompok 2 crank double ini, ya crank triple-nya juga ini. Jadi lebih unggul ya, crank double dalam crank triple itu efisiensinya ini drivetrain-nya lebih besar. Ya mungkin persentasenya itu tidak terlalu besar ya, tidak hanya 1 sampai 2,5%, tapi ini ya kalau untuk di jarak yang jauh ini akan terasa teman-teman. Oke teman-teman, ini nanti saya akan jelaskan ya langsung ya kenapa efisiensi drivetrain untuk crank single ini ya itu kecil teman-teman ya. Oke, saya terangkan langsung. Oke teman-teman, ini pada crank single ya. Single itu ada yang ini hanya sampai 46, bahkan ada yang sampai 51 dengan speednya itu 12 speed teman-teman. Nah ini mengapa efisiensi penerusan daya itu ya itu lebih kecil pada crank single ya, karena dia cenderung pada tengah-tengah ya, ini tengah-tengah ya, ini cenderung lurus teman-teman. Tapi pada saat dia dioper ke gigi yang lebih besar ya, ini gigi besar itu dia akan miring teman-teman, ini tuh dia akan miring. Nah gitu. Nah miringan itu menimbulkan gesekan di outer plate dari rantai. Nah ya, dia akan miring seperti ini ya. Ini akan bergesekan di outer plate rantai ya. Demikian juga pada saat dia turun, ini akan agak sedikit bergesekan. Nah, inilah yang menyebabkan efisiensi penerusan dayanya itu menurun teman-teman dibandingkan dengan crank triple yang bergeser ya. Chainringnya bisa ke arah samping mengikuti dengan crank yang besar. Demikian juga pada saat dia di gigi-gigi yang kecil seperti ini. Nah, seperti ini. Tunggu dulu. Nah, ini seperti ini ya. Ini cenderung juga dia miring ke sini teman-teman tuh. Miring ke sini. Sehingga di sini ada gesekan antara gigi-gigi COG ya dan outer plate dari rantai teman-teman. Seperti ini.
Oke teman-teman, seperti ini ya. Nah inilah yang menyebabkan menurunnya efisiensi penerusan daya dari crank single. Oke teman-teman, dan ini memang tidak bisa dihindari, dia agak cenderung cross chain teman-teman ya. Tapi dalam tingkat keamanan ya mekanik yang cukup baik lah. Oke, seperti itulah keadaannya ya. Nah, oke, jelas ya. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke tadi ya. Ini penjelasan dari gambar mengenai efisiensi penerusan daya. Ini hasil daripada Valenius Laboratory ya, pengujian ini. Oke, kita lanjutkan ke aspek sebelumnya ya. Nah ini kita teruskan ke tinjauan aspek yang kedua mengenai ini ya. Oke, tingkat kerapatan gigi, gear step ini, tingkat kerapatan gigi ya. Nah ini sebelum kita melakukan penilaian, kita lihat sama-sama dulu mengenai penjelasannya. Oke teman-teman, ini tingkat kerapatan gigi ya, atau gear step ya, dari berbagai speed ini ya. Ini 3 kali 10 speed, 2 kali 11 speed, 2 kali 10 speed, dan 1 kali 12 speed ini ya. Ini masing-masing step ya, atau masing-masing COG ya, dari tiap-tiap COG ini ada namanya tingkat gigi teman-teman. Perbedaannya steppingnya atau kerapatan giginya ini. Seperti ini untuk gigi yang rendah, gigi yang tengah, dan ini gigi chainring yang paling tinggi ini, seperti ini. Ini untuk pasangan chainring 40, 30, 22 seperti ini. Dengan kaset 1136 seperti ini. Ini ya. Kemudian ini juga sama, ini untuk chainring 3626, kasetnya 1142. Nah, dan yang bawah ya, untuk pembedanya ini yang 2 kali 10 speed ini untuk chainring ini 3626 dan kaset 1142 ini. Kemudian ini yang 12 speed. Ini chainringnya 32, kasetnya 1051. Nah, seperti ini. Ini ada perbedaan teman-teman ini. Jadi drivetrain ya dengan 3 kali 10 dan 2 kali 11 speed ini ya, itu memiliki rata-rata perbedaan cadence ya, setiap tingkat gigi ya. Ini 11 RPM teman-teman ini. Ya, jadi kita steppingnya ini 11 RPM perbedaan antara tingkat ya. Tingkat ini ya, tingkat stepping di tiap COG ini 11 RPM. Nah, kemudian untuk yang ini ya, kelompok yang ini ya, drive trim 2 kali 10 speed dan 2 kali 11 speed ini dan ini ya, itu memiliki rata-rata perbedaan cadence ya. Setiap tingkat gigi itu 13 RPM. Yang ini lebih besar teman-teman ya. Ini lebih besar steppingnya ini. Nah, ini penjelasannya nih. Ini kita nih melaksanakan pengujian ini itu antara 79 ya sampai 90 RPM ini. Yang ini 77 sampai 90 RPM ini. Nah, ini keterangannya. Pada cadence 80 RPM ya, pemindahan pertama ya ke satu pada tingkat gigi yang lebih tinggi dari drivetrain ya, yang 12 speed ini akan menurunkan cadence 13 RPM. Jadi pada single chainring ini ya, yang 12 speed ini cadence-nya menurun teman-teman ini. Jadi 13 RPM ini. Sedangkan yang ini yang 2 kali 11 speed dan 3 kali 10 speed ini hanya sebesar 11 RPM ini. Jadi lebih bagus yang ini teman-teman, lebih rapat yang ini. Gigi yang triple dan double ini daripada yang single. Nah, sehingga kita sebagai pegawai itu tentunya dapat mempertahankan ya cadence pada RPM yang ini atau 80 sampai 90 RPM ini lebih lama gitu loh. Jadi karena kita anjloknya ini lebih besar, tentunya ini lebih berat teman-teman ini menggoesnya. Kalau rapat itu dengan penurunan 11 RPM ini kita lebih bertahan pada RPM yang stabil seperti ini. Nah inilah, jadi ini ya kurang teman-teman ya. Lebih unggul crank double dan crank triple daripada crank single untuk kerapatan gigi seperti ini. Ya, oke. Ini kita kembali lagi ke tabel induk ya. Ini, nah, oke. Ini untuk ini tingkat rentang gigi. Nah, Giriens ini. Nah, gimana nih penjelasan teman-teman mengenai Giriens ini? Nah, kita lihat kembali ke penjelasannya di sini. Nah, seperti ini.
rentang gigi ya, atau gear range ini ya, ini ada berbagai sepeda teman-teman ya. Dari 1 sampai 12 speed ini ya. Nah, kemudian bervariasi ya. Dan 2 sampai 12 speed ini. Ini berbagai kelompoknya teman-teman ya. 1 12 speed, dan ini ada yang 11 speed, ada yang 10 speed dengan ini triple ya. Yang ini single, yang ini double, yang ini double. Nah, ini teman-teman. Nah, inilah gear range-nya ini. Ini rata-rata ya untuk gear range yang ini ya. Yang triple ya, dan double itu ya, ini ya. Itu rata-rata gear range-nya itu lebih besar teman-teman ini dibandingkan dengan yang single ya. Walaupun ini 12 speed ya, tetap aja dia itu lebih rendah. Sedangkan yang kita inginkan itu gear range itu makin besar itu makin bagus. Nah, ini lebih unggul teman-teman untuk yang rata-rata yang triple dan double ini ya dibandingkan dengan yang single. Jadi dia cenderung pada yang double dan triple itu cenderung gear range itu lebih besar. Nah, demikian juga kecepatan yang akan dicapai, kecepatan tertinggi itu pada crank yang triple ya dan double itu akan lebih besar kecepatan teman-teman. Jadi dia lebih cepat untuk berlari dibandingkan dengan crank single seperti ini. Nah, penjelasan seperti ini teman-teman ini. Crank single ini mencapai kecepatan tertinggi antara 47 sampai 48 km per jam ini. Sedangkan sepeda dengan crank double atau triple ini kecepatannya, nah ini kecepatannya ini ya, ini lebih tinggi, mencapai 57 ini km per jam. Jadi lebih unggul ya untuk crank double dan crank triple daripada crank single seperti ini. Oke teman-teman, kita kembali ke tabel awal ya. Nah ini tabel awal seperti ini. Oke. Nah ini. Oke. Ini untuk rentang gigi keempat itu mengenai keringanan drivetrain ini. Bobot daripada komponen-komponen yang bekerja di penerusan daya dari drivetrain, termasuk juga di situ ada cranknya teman-teman. Jadi kita tidak hanya meninjau cranknya aja ya, kita butuh juga di sini untuk meninjau semua komponen ya yang terkait dengan crank itu sendiri. Nah ini teman-teman nih. Oke, keringanan komponen drivetrain ini. Oke, di sini ada crankset, ada shifter, ada derailleur ya, ada kaset, ada rantai dan kabel-kabelnya. Nah di sini teman-teman, ini saya menyiapin teman-teman ya dari sumber-sumber yang pengujian tentunya nih ya, yang udah diukur beratnya. Ini ada berbagai merek di sini ya. Di sini ada total beratnya ya dari semua komponen drivetrain ya. Ini komponennya nih ya, komponennya beratnya di sini. Ini dalam gram nih. Nah setelah kita jumlahkan ya, di sini teman-teman nih, di sini kita lihat bahwa komponen SRAM ya, SRAM di sini ada SRAM dan Shimano ya, dengan single chainring ya, ini masih single chainring, ini double dan triple ini ya. Untuk single chainring ini cenderung bobotnya itu lebih ringan teman-teman ini ya. Pada SRAM yang jenis force single ya, beratnya ya totalnya itu 1,9 kg ini. Nah ini akan beranjak menambah besarnya ini pada yang double. Contohnya yang Shimano Ultegra ya, untuk yang double ya ini, double chainring ini jauh lebih berat teman-teman, 2,3 kg ini totalnya untuk double. Demikian juga yang SLX lebih besar lagi, 2,4 kg, dan Deore ya lebih besar lagi, 2,42 kg. Nah ini, jadi penjelasannya adalah untuk drivetrain. Nah untuk yang harganya sebanding teman-teman ya, ini jadi crank single memiliki berat, nah ini lebih kecil 15 sampai 20%. Jadi makin ke atas di sini makin ringan ya, ringan antara 15 sampai 20% dari crank double ini. Oke. Nah, sedangkan crank double dan crank triple perbedaan beratnya nih berselisih kecil. Double ini ya, ini dan triple ini beratnya itu tidak terlalu jauh, teman-teman. Oke. Ini kita kembali lagi ke tabelnya ya. Tabel utama. Nah, ini
Oke, kita akan meninjau mengenai aspek ketersediaan dan kecocokan ini. Oke, kita lihat di sini ke nih ya, ketersediaan dan kecocokan. Ini teman-teman nih, ini ya apa ya, kombinasi dari semua sistem drivetrain teman-teman ya. Ini ada yang triple, ada yang single ya. Ini komponen-komponen semuanya yang terintegrasi dalam susunan drivetrain ya. Dari mulai crank, rantai, ada FD, ada RD sampai roda tentunya ya. Nah ini gimana nih kecocokannya nih antara crank single ya, crank double ya, dan rantainya dan kasetnya juga gitu loh. Nah ini, nah untuk yang crank yang single keterangannya seperti ini nih teman-teman nih. Jadi untuk suku cadang ya, drivetrain crank 1x12 speed ini lebih sulit diperoleh dari crank 2x11 speed atau 3x10 speed ini. Ya memang teman-teman, kita belum banyak ya tersedia atau yang menjual ya dalam perjalanan kita, mungkin kalau keluar kota ya, untuk crank yang ini, yang single ini, yang 1x12 speed ya, ini 1x12 speed dibandingkan dengan yang 2x11 speed atau 3x10 speed. Ini karena populasi aja teman-teman ya. Mana crank untuk single ini ya, ini baru sekitar ya di atas 5 tahunan lah ya, ini kita mulai terkenal ini ya. Sedangkan crank-crank yang double dan triple ini sudah tersedia lebih lama sehingga populasinya ini lebih banyak tersedia pasaran. Nah, suku cadangnya ya, ini lebih banyak, lebih mudah kita memperoleh crank double dan triple dibandingkan dengan crank single teman-teman untuk semua komponennya ya yang terkait dengan crank ini sendiri. Nah, kemudian demikian pula komponen drivetrain ya untuk crank single ya, single 1x12 speed ini tidak dapat dipertukarkan penggunaannya dibandingkan dengan crank double atau crank triple teman-teman. Rata-rata ya rantai crank single ini ya memang ini jauh lebih tipis ya, itu tidak bisa digunakan untuk rantai 11 speed ataupun yang 10 speed gitu loh. Ini tidak bisa dipertukarkan ya. Karena ini spesial ya, hanya untuk single speed aja. Demikian rupa. Begitu juga ya ininya. Andai kata ada rusak ini yang apa ya, yang RD-nya juga demikian juga, itu harus spesial untuk 12 speed. Sedangkan untuk yang 10 speed dan 9 speed itu masih bisa dipertukarkan teman-teman, RD-nya itu. Demikian juga rantainya untuk 9 speed dan 10 speed itu masih 10 speed dan 11 speed itu masih bisa dipertukarkan lah. Jadi ada fleksibilitas untuk komponen drivetrain ya dari crank untuk 9 sampai 11 speed dibandingkan dengan 12 speed seperti ini. Oke, jelas ya betapa sulitnya kita mencari atau menjadi komponen yang 12 speed dibandingkan dengan crank yang untuk 11 speed, 10 speed ataupun yang 9 speed teman-teman. Oke, kita kembali ke tabel untuk pembahasan aspek berikutnya. Ini teman-teman nih, ini keawetan rantai. Nah, gimana rantai itu bisa awet dipakai antara berbagai jenis crank ini ya, single, double, ataupun triple seperti ini. Nah, kita lihat ini mengenai keawetannya. Ini teman-teman, ini mengenai keawetan rantai ya atau chain longevity ya, longevity ini ya. Ini ada suatu tabel yang saya adopt dari sumber Zero Friction Corp ini ya. Seperti ini. Ini ada 30 teman-teman. Ada 30 rantai yang diuji demikian rupa. Nah, ini jenis rantainya ya. Ini hasilnya rata-rata rekapnya daripada ini semua. Nah, dari jumlah rantai yang diuji ini terlihat teman-teman bahwa rantai 12 speed ini ya, ini ada tanda kuning sebuah nih yang 12 speed. Ini ada merek SRAM ya. Ini ada Compact Nolo, ini ada merek SRAM juga nih, SRAM juga ya. Ini ada KMC ya dari Taiwan ini. Ini tidak dinyana teman-teman. Rupanya untuk rantai yang 12 speed yang special duty ya, yang kualitinya bagus itu awet teman-teman. Lebih awet bahkan ini ya di sini. Nah, ini hasil rekapnya itu lebih awet daripada rantai yang 11 speed, 10 speed atau 9 speed seperti ini.
Jadi kita kita bisa mengetahui kenapa demikian teman-teman ini. Jadi ada kekeliruan anggapan ya. Rantai 12 speed ini tidak awet. Sebenarnya awet teman-teman. Ya, asalkan ya kualitas rantainya itu yang bagus teman-teman tentunya ya. Bagus ya. Ini dari hasil pengujiannya rantai yang 12 speed ini yang berkualitasnya tinggi ini bisa bertahan sampai RPM ini. Sini nih. 4000 ini nih, 4000 RPM ya. Sampai di sini 6800 sampai 7000 RPM di sini teman-teman ini. Nih ini, sini ya. Ini yang puncaknya ya. Rata-ratanya inilah ya. Kurang lebih rata-ratanya itu ya 5000 RPM lah di sini. Kurang lebih sini. Nih. Antara 4000 sampai 5000 lah di sini rata-rata. Nah, ini teman-teman ya. Ini suatu pengujian bisa kita percaya bahwa tidak usah ragu-ragu menggunakan rantai single speed dengan kualitas rantai yang baik. Ini juga bisa bertahan lebih lama. Ini teman-teman ya. Jadi kondisi seperti ini ya, itu ada kondisi pengujian teman-teman ini. Yaitu pengujiannya ini ya, itu berdasarkan tingkat pemanjangan rantai atau elongasi itu 0,5% ini. Jadi pada saat 0,5% itu pengujian diberhentikan. Nah, itu berapa jarak tempuhnya ini ya. Ini dalam kilometer ini. Nah, ini. Jadi pada saat rantai memanjang 0,5%, pengujian dihentikan dan diukur jarak tempuhnya itu berapa kilometer seperti ini. Nah, inilah. Oke, jadi ini berhubungan dengan yang butir satu ini. Nah, jadi penjelasan yang kedua ini. Rantai 11 speed ya. Crank double ya. Dan rantai 8, 9, 10 speed crank double dan crank triple ini rata-rata bisa bertahan ini. Memang lebih rendah teman-teman ini. 2000 sampai 3300 km. Nah, di sinilah teman-teman antara ini ke sini ya, rata-rata ini. Jadi memang kualitasnya biasanya kalau untuk rantai ini lebih rendah tentunya teman-teman ya dari rantai yang single, sehingga daya tahannya juga ini agak berkurang teman-teman ini. 2000 sampai 3300 km. Nah, untuk yang single ini yang lebih bertahan justru yang single. Oke, teman-teman udah jelas ya. Jadi kita tidak usah ragu-ragu menggunakan crank single, rantainya juga akan lebih awet. Oke, kita kembali ke tabel penilaian sini. Oke, kita setelah butir 6 keawetan rantai, kita ninjau mengenai biaya operasionalnya nih. Nah, biaya operasionalnya gimana penjelasannya? Seperti ini. Oke. Nah, ini teman-teman. Untuk biaya operasional ini ya, drivetrain ya. Nah, ini hubungannya sama operational cost ya. Ini seperti ini. Nah, ini biaya ini diperhitungkan ya untuk operasi ini sampai 30.000 km teman-teman ini. Arti pengujiannya sampai 30.000 km ya. Dengan berbagai merek drivetrain yang setara ini ya, setara artinya tuh yang kualitasnya sama lah ya. Kan juga harga-harganya juga ini nanti akan kita kelihatan ya, setara kualitasnya nih ya. Nah, ini ada 5 merek yang kita uji di sini ya. Nah, di sini kita terhubung dengan penggunaan rantai, kaset dan chainring. Jadi crank yang adanya di chainring di sini tentunya keausannya juga ini berhubungan dengan keausan kaset dan keausan rantai. Bahkan keausan rantainya ini jauh lebih besar ya dari keausan rantai, dari keausan chainring dan keausan kaset seperti ini. Nah, ini biaya-biayanya semua teman-teman yang diperhitungkan. Oke, teman-teman di sini ya. Ini ada catatan ya mengenai kondisi ya. Ini ada merek pertama ya, ada catatannya. Ini ada pertama merek SRAM tipe ini ya, ada 2 merek dan ada Shimano ada 3 tipe di sini ya. SLX, Diore dan Alivio. Ini ada catatan teman-teman ini. Jadi perbandingan penggantian jumlah rantai ya, kaset dan chainring yang aus itu ya adalah ya 3 rantai untuk 1 kaset ini. Jadi rantai ya, kaset dan chainring ini ya yang aus itu ini ada perbandingan teman-teman ini. Ya. 3 rantai untuk 1 kaset dan 6 rantai untuk 1 chainring. Ini perbandingan antara ini jumlah ini ya. Nah, ini perbandingannya. Dari perbandingan ini kita mendapatkan kondisi seperti ini teman-teman nih. Oke ya, seperti ini. Nah, dari data ini kita dapatkan ya
keterangan ini. Nah, jadi pengujian yang ini nih ya, pengujian ini ya dilakukan oleh zero friction cycling ini. Saya juga menyalin dari sumber ini teman-teman ya. Ini mengasumsikan kondisi operasional dari komponen drivetrain yang diuji ini ya, semua yang diuji ini adalah sama. Jadi equal ya. Sehingga kita bisa kelihatan berapa membutuhkan rantai ya, berapa membutuhkan kaset, berapa membutuhkan chainring. Nah, setelah ditotal, biaya total dari tiap-tiap unit rantai ini ya, ini di sini teman-teman adanya, nih seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini betapa biaya untuk operasional ya, drivetrain yang menyangkutkan dengan chainring, kaset dan rantai ini untuk rantai atau crank ya, yang single ini ya, yang 12 speed ini ya. Ini lebih tinggi teman-teman dan relatif menurun ya ke crank yang double dan triple ini. Nah, seperti ini ya. Ini ada biayanya cenderung menurun. Jadi biaya operasional dari crank double dan crank triple itu lebih rendah daripada crank single teman-teman ini. Nah, keterangannya ini teman-teman. Jadi dari data di atas ya, drivetrain dengan crank double dan triple yang memiliki speed lebih sedikit, yaitu 9, 10 speed dan 11 speed ini ya. Ini ya. Terus ini cenderung biaya operasionalnya lebih rendah dari crank 12 speed ini. Crank single 12 speed ini. Teman-teman ya, di samping memang crank single ya, harganya lebih mahal ya. Padahal ini cuma satu teman-teman, tapi harganya lebih mahal. Oke, mungkin ini dari presisi dan quality ya. Quality material sendiri. Biaya operasionalnya juga lebih mahal teman-teman untuk yang single ya. Dan akan menurun ke crank double dan ke crank triple. Bahkan crank triple ini paling murah teman-teman ini ya. Yang Shimano Alevio ini 3x9 speed seperti ini. Oke, kita kembali ke tabel sebelumnya seperti ini. Nah, ini. Kemudian kita mengalih ke butir 7 ini. Biaya operasional ke kemudahan penggunaan. Nah, kemudahan penggunaannya seperti ini. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini ada tiga jenis sepeda ya. Sepeda ini mungkin sepeda ya ini semacam sepeda semi gravel, sepeda touring barangkali. Kemudian ini yang double ya. Ini sepeda flat bar, mungkin sepeda komuter kali ya. Nah, ini sepeda touring teman-teman, ini triple nih, sepeda triple nih seperti ini. Oke, jadi untuk kemudahan penggunaan easy to use ini seperti ini ya. Jadi drivetrain ya, crank single dengan satu shifter ini lebih mudah digunakan. Ini tinggal menaik turunkan GG sesuai dengan kebutuhan kecepatan. Nah, ini yang single ini ya bisa sepeda komuter, ya mungkin juga hybrid atau gravel ini ya. Dan yang paling banyak digunakan ini sepeda ini MTB teman-teman. Ini lebih mudah menggunakannya. Karena apa? Dengan satu shifter. Nah, untuk yang dua crank double dan crank triple ini seperti ini. Ya, drivetrain dengan crank double dan triple lebih sulit digunakan dan memerlukan latihan agar tidak terjadi crosschain atau rantai silang ini. Nah, ini. Jadi untuk yang double kita mesti lihat indikator teman-teman di sini. Indikator kiri untuk chainring dan kanan untuk kaset. Ini tidak boleh terjadi crosschain teman-teman atau rantai dalam posisi menyilang seperti ini. Jadi untuk menghindari gesekan dan menghindari sudut daripada lengan RD ini terlalu jauh ke depan atau ke belakang teman-teman ini. Demikian juga yang triple teman-teman ini. Kita masih latihan membiasakan diri untuk menggunakan ya shifter crank dan shifter kaset ini ya dengan posisi kombinasi atau pasangan yang benar agar tidak terjadi crosschain. Ini teman-teman ya. Jadi lebih mudah ini teman-teman ketimbang double dan triple. Oke. Jadi ya terus terang maka itu ini sangat dianjurkan untuk teman-teman atau pegoes yang akan lebih mudah ya, terutama yang MTB atau medan-medan yang sulit seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke ini cukup jelas teman-teman ya. Kita kembali lagi ke tabel awal untuk, nah ini terakhir teman-teman, yang 9 ini mengenai celah ban ya, dan ini panjang chainstay ini.
ini memiliki berbagai kemudahan ya dengan celah ban yang besar seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini ada jarak celah ya, jarak celah ban ini seperti ini ya. Ini chainstay, demikian rupa ya. Ini free hub belakang. Nah ini rantai ya. Ini ada triple ya, double yang satu aja, double di sini dan di sini single satu aja. Ini ada lebar ban ya, dan ini jarak chainstay, ini panjang chainstay seperti ini. Jadi untuk sepeda MTB yang menggunakan crank single ini tentunya ya, jadi dia posisi paling dalam ya, paling ke dalam ini mengenai perubahan posisi rantai ya, yang akan terhubung dengan kaset ya, kaset yang paling rendah, gigi paling rendah, dan chainring yang satu ini posisi ini lebih keluar teman-teman, karena ini hanya satu, jadi tidak ke dalam, sehingga jarak antar celah chainstay ini lebih lebar, sehingga bisa menggunakan ban yang ukurannya lebih lebar, demikian rupa ya. Demikian juga posisi ini ya, ini dengan jarak yang lebih lebar ini juga ya, dia bisa fleksibilitas antar panjang chainstay ini juga itu bisa lebih fleksibel, bisa diatur, bisa lebih pendek atau lebih panjang tergantung kebutuhan seperti ini. Nah jadi penjelasannya seperti ini teman-teman ini. Drivetrain dengan crank single pada MTB memiliki keuntungan dibandingkan dengan crank double atau crank triple. Karena posisi rantai ya ini memiliki jarak bebas ini ya, di sini ya, jarak bebas ya, yang lebih besar terhadap ban ini. Jadi pada crank yang double ini jaraknya agak ke sini teman-teman. Nah, rantainya itu agak ke sini. Apalagi yang triple dia lebih ke dalam lagi. Sini akan jarak space ini dia akan lebih mengecil. Sehingga yang triple ini bannya tidak bisa terbesar karena akan menghalangi ban ini. Jadi clearance-nya ini lebih kecil untuk yang triple. Seperti ini ya. Jadi jarak bebasnya memiliki, karena posisi rantai memiliki jarak bebas yang lebih besar terhadap ban ya. Untuk yang nah, double akan mepet, yang triple lebih mepet lagi. Jadi fleksibilitas penggunaan ban lebar ini tidak akan bisa dipakai. Nah, dengan konsisten ini, sepeda dapat menggunakan ban yang lebih lebar ya, dan chainstay yang lebih pendek teman-teman ini ya, untuk yang ini ya, yang single ya, lebih pendek untuk kelincahan manuver tanpa khawatir rantai menyentuh ban. Oke, jelas ya. Nah, kemudian ini dengan adanya FD pada crank ya, crank ini ya, dengan adanya FD pada crank single ya, sepeda ya. Nah, ini MTB ya yang memiliki suspensi belakang, desain frame-nya dapat menjadi lebih fleksibel tanpa memikirkan tempat dudukan. Teman-teman ya, untuk crank single ini tuh tidak memiliki ini FD teman-teman ini ya, pada crank ini, sehingga ya frame-nya itu bisa dibikin lebih fleksibel untuk yang memiliki suspensi belakang ini berbagai macam ya, dibandingkan dengan dia memikirkan untuk yang adanya FD ini, dia memikirkan tempat dudukan FD, sehingganya bebas teman-teman ya, tanpa FD ini frame-nya juga tidak membutuhkan dudukan FD seperti ini. Oke teman-teman, kita menyambung kembali kepada hasilnya ya, hasil daripada rekap ini semua ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya urutan rankingnya seperti ini untuk masing-masing aspek ya, dimana kita mendapatkan nilai-nilai tertentu daripada aspek ini semua. Oke teman-teman ya. Nah itu kita pada aspek-aspek ini kita mendapatkan untuk ini ya, langsung aja pada teman-teman ya, pada kesimpulannya ini crank single ya, crank double dan crank triple seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Drivetrain ya dengan crank double dan triple hasil penilaiannya hanya berselisih 1 poin ya, lebih unggul dari crank single seperti ini. Ini teman-teman, yang double dan triple ini sama teman-teman nih. Nah, tergantung juga ya, kita memilih ini seperti ini, justifikasi atau penilaian ini yang saya perkirakan ya, saya berusaha untuk cukup objektif ya dalam menilai ini semua ya, akhirnya mendapatkan penilaian seperti ini teman-teman ini.
32 ya. Ini sama, dan crank single ini 32 teman-teman, seperti ini. Oke, jadi di sini kesimpulannya adalah ya, ini lebih unggul hanya 1 poin teman-teman ini. Untuk crank single ini. Untuk crank double dan crank triple ini lebih unggul hanya 1 poin dibandingkan dengan crank single seperti ini. Nah, untuk crank single teman-teman ini, dia itu sangat unggul ya pada 3 aspek. Ini ya, aspek ya, yaitu bobot, ini sangat unggul ya, ini nih, yang butir, yang poin rank kelima ya, skala 5 ini ya, oke ya, lebih unggul pada 3 aspek, yaitu keringanan bobot, ini ya, keringanan bobot ya, kemudahan pemindahan gigi, ini ya, ini, oke, fleksibilitas penggunaan lebar ban, dan ini, nih, pada urutan kedua, yaitu pada aspek kawitan rantai. Nah, urutan kedua tuh ini seperti ini. Nah, inilah keunggulan daripada crank single teman-teman. Jadi andai kata teman-teman ya menginginkan crank single, inilah keunggulannya ini. Jadi kita harus bisa menerima konsekuensi memperoleh keuntungan daripada konsekuensi ini semua nih. Dan konsekuensinya daripada keunggulan itu ya ini tadi nih. Kekurangannya itu ketersediaan dan biaya operasional itu yang tinggi. Ya oke lah, ini konsekuensinya teman-teman ya. Tapi kita udah memperoleh keunggulan seperti ini. Oke, jelas ya. Untuk yang crank ini, crank double ini. Nah ini, crank double ini ya unggul rata-rata pada 6 aspek. Nah ini 6 teman-teman nih, untuk double ini ada 6 ya. Ada 6 aspek, cukup banyak teman-teman nih ya. Dengan nilai di sini baik teman-teman 4 ya. 6 aspek yaitu efisiensi drivetrain ya, penerusan dayanya bagus ya, tingkat kerapatan gigi juga bagus, ini garage-nya juga ya cukup bagus ya sini ya, cukup bagus di sini ya, nilainya ada 4 ya. Kemudian keringanan bobot juga di sini, ketersediaan kecocokan suku cadang ya, dan fleksibilitas penggunaan ban ini nah, di sini ya. Oke ini, nah seperti ini, nah di sini saya kira ini untuk yang double ini tidak ada yang buruk teman-teman ya. Ini sedang-sedang aja untuk bukan ya keunggulannya ini yang dalam level sedang ini ada 3 poin teman-teman. Jadi tidak ada yang buruk ya. Oke, untuk yang double ya seperti ini. Nah kemudian ini teman-teman yang butir D ini untuk crank triple seperti ini. Crank triple ini ya itu memiliki unggulan teman-teman, sangat unggul nih ya, sangat unggul. Nah, sangat unggul itu hanya pada satu aspek teman ini. Crank triple ya, sangat unggul pada aspek gearing saja nih. Dia gearing itu bisa di atas 550% teman-teman ini, gearing ini paling unggul ini, karena dia ya triple ya. Perbedaan antara single crank ya, antara crank yang besar dan crank yang paling kecil ini bisa besar, sehingga dia gearingnya besar. Nah, pada aspek yang kedua ya, unggul ya, pada efisiensi drivetrain ini teman-teman ya. Tingkat kerapatan gigi, ini ya. Drivetrain tingkat kerapatan gigi, ketersediaan ini, cocokan ya. Nah, kecocokan suku cadang, ini kecocokan suku cadang dan biaya operasionalnya yang rendah ini. Nah, ini biaya operasionalnya rendah. Ini teman-teman ya. Oke, jelas semuanya ya. Bahwa crank triple ini juga dia tidak memiliki keburukan. Nah, hanya ada nilai rata-rata atau nilai sedang ini ya, yang butir 3 ini. Oke, jadi memang antara crank double dan crank triple ini memang seimbang teman-teman. Jadi crank ini banyak unggulannya dan banyak sangat unggulnya, sangat baiknya, tetapi juga di sini ada yang buruknya. Ini ada hanya 2 poin teman-teman ya, yang untuk crank single ini. Oke teman-teman, selain kesimpulan ya, sebelum kita akhiri, saya juga di sini akan memperlihatkan ini teman-teman, penggunaan teman-teman ini cocok di mana untuk crank single, double, dan triple seperti ini. Nah, untuk crank single ini ya, ini cocok untuk sepeda MTB, ya, gravel hybrid yang membutuhkan bobot yang ringan. Ya, buat yang ringan ya, gearing range level menengah ya. Nah, ini level menengah antara 400 sampai 500%.
kemudahan, nah ini pemindahan gigi, nah, dan fleksibilitas pemakaian ukuran ban. Ini seperti ini, ya. Jadi di sini cocoknya untuk MTB, gravel, dan hybrid, teman-teman. Mungkin juga sepeda yang lain bisa ya, teman-teman ya. Tapi ya saya prioritaskan untuk tiganya sepeda ini ya. Nah untuk ini teman nih, Sally ya dan City Bike juga menggunakan crank single ini. Namun kekecualian dari syarat tersebut, nah ini hanya membutuhkan aspek ketersediaan dan kecocokan komponen dan biaya operasional yang rendah. Ini berbeda teman-teman ini. Ini tentunya Sally dan City Bike ini untuk sepeda yang lama teman-teman ya, yang memang sudah memiliki crank yang single. Berbeda dengan MTB, gravel, dan hybrid yang memang yang tadinya triple dan double ini menjadi crank single. Jadi dia memang dibuat spesial dengan harga yang mahal teman-teman. Oke, ini ke butir yang kedua teman-teman. Butir yang B ini. Crank double ya, cocok untuk sepeda road bike, mini velo, dan gravel. Komuter ya, yang membutuhkan keringkasan, pemilihan gigi yang lebih mudah ya, efisiensi driving tinggi dengan gear range level menengah. Ini teman-teman, crank double ini ya cukup banyak yang menggunakannya ya. Ya, nah ini dia mengharapkan ini juga sama teman-teman ya, gear level menengah ini 100%. Nah untuk yang terakhir ini crank triple ini. Nah ini tadinya memang MTB itu menggunakan crank triple ya, dan yang lain-lain triple termasuk ya. Tapi sekarang ya karena ini dikuasain crank single dan crank double pada di sini ya, antara ini dan ini ya. Nah ini akhirnya nih tinggal sisa teman-teman. Yang paling cocok ya udahlah pada touring urban ya, yang dibutuhkan yang gain range-nya yang tinggi, yang di atas 550% ini. Jadi dia kuat nanjak ya, yang ekstrim dan jalan cepat. Nah juga efisiensi driftingnya juga tinggi. Ini supaya jalan jauh supaya ringan ya, jangan banyak gesekan, ringan. Efisiensi driftingnya yang tinggi. Nah kemudian juga dia harus mudah memperolehnya, suku cadangnya, dan kecocokan dengan berbagai double dan triple chainring itu ya, dengan rantainya itu mudah dipertukarkan itu seperti mudah memperolehnya, dan kecocokan penggantian komponennya juga ini harus lebih fleksibel. Demikian juga biaya, ini biaya penggantian komponen dan biaya operasionalnya rendah. Oke teman-teman, gini ya. Oke, ini sudah selesai. Mudah-mudahan dengan tinjauan semua aspek ini ya, kita bisa melihat ya. Nah ini ya, betapa crank single, crank double, dan crank triple ini memang tidak bisa dipertukarkan ya, drivetrain dengan crank ini ya, satu dengan yang lain, masing-masing memiliki keunggulannya ya, yang memang spesifik ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi setelah saya sampaikan materi presentasi pembahasan dari crank single, oke, ya, crank double, ya, dan crank triple teman-teman. Tentunya kita tidak bisa hanya tunggal teman-teman ya, membahas masing-masing crank ya, tanpa melibatkan atau membahas komponen lainnya, karena ini juga crank ini berhubungan dengan penerusan daya ya, yang harus dihubungkan tentunya ya, yaitu yang ada rantainya ya, berhubungan dengan rantai masing-masing ya. Ada yang ini 12 speed, ini ada yang ini yang 10 speed ya. Ini yang 9 speed ya. Oke. Berhubungan juga dengan ya mungkin yang lebih besar daripada ini yang untuk single ya. Yang ada 51, ini hanya 46. Ini untuk yang triple juga ya. Ini yang triple, yang ini 40 tit ya. Ini yang biasa digunakan untuk crank double ya. Crank double. Oke, double. Ini 11 sampai 32 tit. Oke teman-teman, saya kira begitu aja penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahami lah ya berbagai aspek yang saya kira esensial ya, yang saya juga berusaha mempelajari supaya hasil pembahasan saya ini bisa ya diketahui teman-teman semua, sehingga jadi kita betul-betul bisa memahami
pilihan kita itu crank single, double, atau triple itu bukan karena ikut-ikutan teman-teman. Jadi kita memang menginginkan suatu pilihan yang tepat ya, berdasarkan tujuan dari penggunaannya. Dengan konsekuensi segala keunggulan ya, dan kekurangan-kurangan atau kelemahannya. Oke, Danis, baik. Mengucapkan terima kasih banyak. Pada kesempatan ini telah cukup panjang saya membahasnya. Mudah-mudahan berkenan untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.